Bukti kekafiran Syiah. Menurut mereka, Al-Quran yang sekarang telah diubah. Al-Quran, ini dia, masuk kepada poin 12 berkaitan dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang telah dirubah, dikurangi dan ditambah. Dalam kitab Madkhal At-Tafsir karya Muhammad Fadil Al-Ankaroni, salah satu ulama Syiah, terbitan Markas Fikih Al-A'immah Al-Atthar, cetakan keempat tahun 1428 Hijriah, halaman 237 dan 238. Ayatullah Fadil Al-Ankaroni, ia berkata, dan di antara perkara-perkara yang menunjukkan tidak adanya tahrif atau perubahan dalam Al-Quran adalah riwayat-riwayat yang sudah tersebar, bahkan riwayat tersebut sudah mencapai mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itrah atau para pemimpin yang suci, yang menunjukkan adanya keharusan menyodorkan riwayat-riwayat dan berita-berita yang datang dari mereka, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam kepada Al-Quran, dan agar mengambil yang sesuai dengan Al-Quran dan meninggalkan yang bertentangan dengannya, serta membuangnya jauh-jauh, dan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut adalah ucapan palsu, dan riwayat-riwayat itu tidak mungkin disabdakan oleh mereka atau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam alaihi salam, dan beragam redaksi yang semisalnya. Demikian pula dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa bagaimana para imam alaihi salam dalam banyak kasus berdalil dengan Al-Quran. Pada halaman 242, Ayatullah Fadil Al-Ankaroni, ia berkata, maka jelaslah bagi orang yang berpikir lagi objektif, yang dia terbebas dari penentangan dan kefanatikan, sehingga tidak ada keraguan bahwa riwayat-riwayat itu menunjukkan akan kosongnya atau terbebasnya Al-Quran dari adanya pengurangan dan tahrif serta perubahan. Dalam kitab Aslus Syiah wa Usuluha karya Muhammad Husain Al-Kashif Al-Ghitha, salah satu ulama Syiah, terbitan Muassasah Al-Imam Ali, cetakan pertama tahun 1994, halaman 220. Imam Al-Kashif Al-Ghitha berkata, sesungguhnya kitab yang ada di tangan kaum muslimin atau Al-Quran adalah kitab yang telah Allah turunkan kepada nabinya sebagai mukjizat dan sumber dalam berhujah, dan juga mengajarkan hukum-hukum, juga membedakan antara yang halal dari yang haram, dan sesungguhnya tidak ada pengurangan, perubahan, dan tidak pula tambahan di dalamnya. Inilah kesepakatan mereka, kaum muslimin. Adapun oknum dari kaum muslimin atau selainnya dari sekte muslim tertentu yang berpendapat mengenai adanya pengurangan atau perubahan dalam Al-Quran, maka dia telah melakukan kesalahan yang fatal yang terbantahkan oleh ayat Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Imam Al-Kashif Al-Ghitha berkata, adapun riwayat-riwayat yang datang dari jalur periwayatan kami atau dari jalur periwayatan kaum muslimin, secara zahir redaksinya menyatakan adanya pengurangan dan perubahan di dalam Al-Quran. Riwayat tersebut adalah dhaif atau lemah dan menyimpang, juga merupakan riwayat ahad atau riwayat yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, yang mana riwayat tersebut tidaklah memberikan manfaat baik secara keilmuan maupun di dalam pengalaman, atau tidak boleh kita yakini. Dalam kitab Al-I'tiqadat karya Syekh As-Saduq, salah satu ulama Syiah, terbitan Muassasah Al-Imam Al-Hadi, cetakan ketiga tahun 1435 Hijriah, halaman 243 dan 244. Syekh As-Saduq berkata, keyakinan kami adalah bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, wahyunya, dan dia yang menurunkannya, firmannya, serta kitabnya, dan tidak datang kebatilan kepadanya, yaitu Al-Quran,
baik dari depan maupun dari belakang. Dan Al-Quran merupakan kisah yang nyata, perkataan yang memisahkan antara hak dan batil. Juga Al-Quran bukanlah senda gurau. Sesungguhnya Allah yang menfirmankannya, yang menurunkannya, yang menjaga, serta pemiliknya. Pada halaman 245, 247, dan 250, Syekh As-Sadduq berkata, keyakinan kami bahwa Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di antara dua sampul atau kulit kitab, yaitu Al-Quran yang ada sekarang berupa kitab, dan itu merupakan Al-Quran yang ada di tangan manusia atau muslimin, tidak lebih dari itu. Siapa yang menisbatkan kepada kami bahwa kami mengatakan Al-Quran lebih dari yang diturunkan, maka dia adalah pendusta. Ada salah satu kitab namanya Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab, kalangan ulama mereka. Dan ini termasuk salah satu kitab yang sangat prinsip, bahkan yang kedua setelah Al-Kafi. Dan ini penulisnya subhanallah dijadikan salah satu tokoh imam besar oleh mereka. Ketika penulisnya menjelaskan tentang yaitu isi kandungan dan juga keotentikan tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu tidak sempurna. Dalam kitab Anwar Al-Hidayah karya Imam Al-Khomeini, salah satu ulama Syiah, jilid 1, terbitan Muassasah Tanzim wa Nashr Atsar Al-Imam Al-Khomeini, cetakan kedua tahun 1415 Hijriah, halaman 244 dan 245. Imam Al-Khomeini berkata, sesungguhnya jika satu urusan sebagaimana telah digambarkan oleh pengarang kitab Faslul Al-Khitab yang telah dituliskannya tidak bermanfaat dari sisi keilmuan dan perbuatan, dia selalu membawakan riwayat-riwayat yang dhaif. Dan satu hal lagi yang mengherankan dari mereka yang hidup sezaman dengannya, yaitu sezaman dengan An-Nuri, mengapa lalai dan lengah akan hal semacam ini atau membiarkan karyanya tersebut? Kami bacakan ayatnya dengan sempurna nanti. Surat An-Nisa ayat 47. Dan apa menurut Al-Quran versi mereka sebenarnya? Karena mereka klaim ayat ini adalah yaitu dipotong. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna. Aminu bima nazzalna. Di sini dipotong oleh mereka katanya. Ayat di sini bunyinya bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli. Tetapi oleh Al-Quran mereka ayatnya di sini adalah ditambah ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna fi aliyyin nuran mubina. Dalam kitab Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Sayyid Abu Al-Qasim Al-Khu'i, pimpinan Syiah dan seorang marja' taklid agung di zaman era tahun 70-an, yang diterbitkan oleh Mansyurat Anwar Al-Huda, cetakan ke-8 tahun 1981, halaman 230. Sayyid Al-Khu'i berkata, contohnya dalam kitab Al-Kafi, riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Imam Al-Baqir alaihissalam berkata, Jibril turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayat ini. Dan jika kalian ragu tentang apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkenaan dengan Imam Ali alaihissalam. Kalimat berkenaan dengan Imam Ali alaihissalam merupakan penafsiran ayat Al-Quran, bukan ayat Al-Quran itu sendiri. Kami tegaskan, bukan ayat Al-Quran itu sendiri. Maka datangkanlah surat yang sama sepertinya. Oleh karena itu, setelahnya Sayyid Al-Khu'i menjelaskan dalam kitab yang sama halaman 230 sampai 231. Ketika menjelaskan tentang adanya tambahan-tambahan tertentu dalam sebagian ayat yang diyakini sebagai tafsir dan penjelasan berdasarkan wahyu, Sayyid Al-Khu'i berkata, sebelumnya telah kami jelaskan bahwa sebagian tanzil itu berupa tafsir untuk Al-Quran dan ia bukan bagian dari Al-Quran. Kami tegaskan, dan ia bukan bagian dari Al-Quran.
maka adalah kewajiban untuk memaknai riwayat-riwayat yang menyebut nama-nama para imam alaihissalam dalam Tanzil bahwa maksudnya adalah dari bagian ini, yaitu dari bagian Tanzil. Dan apabila ia tidak bisa dimaknai demikian, maka adalah kewajiban untuk membuang atau menolak riwayat-riwayat itu, sebab ia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta berbagai bukti adanya takrif yang telah lewat disebutkan. Dan berbagai riwayat yang mutawatir telah menunjukkan keharusan menyodorkan riwayat-riwayat kepada Al-Quran dan Sunnah, dan yang bertentangan dengan keduanya harus dibuang. Pada halaman 259, Sayyid Al-Khu'i berkata, telah dijelaskan kepada para pembaca, sesungguhnya tahrif Al-Quran adalah hadis dongeng dan hayalan. Tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang lemah akalnya atau orang yang tidak memiliki perhatian serius. Adapun yang akalnya jernih, maka tidak akan meragukan akan kebatilan dan kekhurafatan atau dongeng hadis tersebut. Bapak itu merasa heran ketika ada ayat berbunyi fi Ali, berkenaan dengan Ali, yang dianggap merupakan tambahan dalam Al-Quran. Padahal itu merupakan tafsir dari ayat tersebut. Hal sama pun terdapat di dalam kitab berikut. Dalam kitab Mizan Al-I'tidal, karya Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2, terbitan Darul Ma'rifah, halaman 380. Diriwayatkan dari Murrah, dari Ibn Mas'ud, bahwa dia membaca surat Al-Ahzab ayat 25. Dan Allah mencegah peperangan bagi orang-orang mukmin dengan tangan Ali. Sekarang mari kita simak pernyataan salah satu ulama besar Ahlus Sunnah tentang keyakinan kelompok Imamiyah terhadap Al-Quran, yang pastinya beliau lebih alim dari bapak tersebut. Dalam kitab Idhorul Haq, karya Rahmatullah bin Khalil Ar-Rahman Al-Hindi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan Idaroh Ihya At-Turas Al-Islami, halaman 438. Al-Hindi berkata, sesungguhnya Al-Quran yang mulia di hadapan mayoritas Syiah 12 imam terjaga dari perubahan, penggantian, dan barang siapa di antara mereka berkata telah terjadi kekurangan pada Al-Quran, maka pernyataannya tersebut tertolak di kalangan Syiah. Kami tegaskan, maka pernyataannya tersebut tertolak di kalangan Syiah. Pada halaman 440, Al-Hindi berkata, sangat jelas bahwa mazhab yang dibenarkan di kalangan ulama Syiah 12 imam, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya adalah yang terdapat di tangan manusia, telah terkumpul dan tersusun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijaganya, dan ribuan sahabat pun telah menyalinnya. Dalam kitab Difa Anil Aqidah wa Asy-Syariah, karya Imam Al-Ghazali, salah satu ulama kontemporer Mesir, terbitan Nahdhah Misr, cetakan ke-7 tahun 2005, halaman 219 sampai 221. Muhammad Al-Ghazali berkata, saya mendengar seseorang berkata dalam suatu majelis bahwa Syiah memiliki Al-Quran lain yang terdapat tambahan lebih dari Al-Quran kita yang sudah dikenal ini. Isu semacam ini yang telah dilemparkan di tengah-tengah banyak orang agar mereka berburuk sangka kepada saudara dan juga kepada kitabnya. Sesungguhnya mushaf tersebut sama yang dicetak di Kairo, disucikan oleh orang-orang Syiah di Najaf atau di Teheran, dan lembarannya berada di tangan dan rumah-rumah mereka. Kepercayaan semacam ini adalah permainan yang dapat mempermalukan yang terjadi di antara umat Islam dari Ahlus Sunnah dan Syiah. Jika ada seseorang yang bersamaku beriman kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji, bagaimana dihalalkan pengkafirannya hanya karena kesalahan dalam pemahaman hukum? Saya menyayangkan sebagian orang yang menyebarkan tuduhan tanpa dipertimbangkan akibat-akibatnya. Mereka memberikan citra buruk kepada Islam dan umatnya dengan keburukan yang nyata. Sekarang mari kita simak apa yang terdapat dalam kitab yang akan kami sebutkan, dan penilaiannya kami serahkan kepada para pemirsa. Dalam kitab Al-Hadis Al-Mukhtaroh, karya Dia Ad-Din Al-Maqdisi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang ditahqiq oleh Abdul Malik bin Abdullah bin Duhashi, jilid 3, cetakan ketiga tahun 2000, terbitan Dar Khidir, halaman 370, hadis nomor 1164. Dari Zir, ia berkata,
Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat Rajam. Maka ia bertanya balik, berapa jumlah ayat surat Al-Ahzab dalam hitungan kalian? Aku berkata, 73 atau 74. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya surat itu jumlah ayatnya hampir menyamai surat Al-Baqarah atau lebih panjang darinya. Muhaqqiq kitab berkata, sanadnya sahih. Jika saat ini kita coba membaca Al-Quran, maka akan kita dapati bahwa surat Al-Ahzab berjumlah 73 ayat. Namun dalam riwayat di atas dijelaskan bahwa surat tersebut memiliki ayat yang menyamai jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu, berarti terdapat kira-kira 3/4 dari surat Al-Ahzab telah hilang. Bukankah ini merupakan tuduhan terhadap sahabat Nabi, yaitu Ubay bin Ka'ab, meyakini bahwa Al-Quran saat ini telah berkurang dari aslinya yang berkisar 2 juz lebih? Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8, terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 742. Ibn Hajar berkata, Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkan di dalam tambahan Musnad, dan At-Tabrani serta Ibn Mardawayh dari jalur Al-A'mash, dari Abi Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai, berkata, Abdullah bin Mas'ud, yaitu seorang sahabat dari Nabi SAW, telah menghapus surat Al-Falaq dan An-Nas dari mushafnya. Dan dia berkata bahwa keduanya bukan termasuk Al-Quran. Kami tegaskan, bukan termasuk Al-Quran. Bapak dan kelompok Bapak sampai detik ini tidak dapat membuktikan bahwa kelompok Syiah memiliki Al-Quran yang berbeda. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.